lanjutkan. Tadi pembahasannya tentang makalah, kemudian resensi, ringkas, tidak ada pertanyaan ya. Tadi sepakat untuk resensi atau meringkas itu nanti dikumpulkan saat UTS, dan yang makalah itu nanti pengumpulannya di saat UAS gitu ya. Nah, silahkan nanti bisa dikerjakan sambil berjalan pembelajaran, sambil mengerjakan tugas untuk penilaian di akhir nanti. Nah, selain itu nanti setiap pertemuan silahkan kalian membuat catatan atau semacam ringkasan dari materi pembelajaran yang kita pelajari. Jadi gampangnya nanti ada satu materi, kalian ringkas menjadi satu lembar cukup gitu ya. Yang poin yang ingin saya tekankan di sini kalian benar-benar menyimak sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu membuat, itu nggak apa-apa, tapi bukti kalau kalian benar-benar menyimak materi, tidak hanya sekedar presensi ya, maka diwujudkan dengan membuat ringkasan sederhana. Dengan meringkas, setidaknya kalian akan membaca ulang materi atau menyimak ulang materi gitu ya. Jadi di akhir pertemuan silahkan nanti dikumpulkan cukup 1 atau 2 lembar tentang ringkasan materi yang kita pelajari bersama gitu ya. Kalian bebas menggunakan gaya tulisan, deskripsi, narasi, argumentasi, persuasi, atau eksposisi, atau yang lain silahkan ya. Yang penting bukti kalau kalian benar-benar menyimak gitu ya. Ya, baik. Ini tentang tugas. Mungkin tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Ya, di sini tentang lanjutnya UTS. Jadi nilai yang besar tadi ada UTS, tugas gitu ya, dan UAS. Kita bahas ke UTS. Nah, kita sepakat bahwa pertemuannya nanti akan kita lakukan di UTS ini di pertemuan ke-8. Jadi setelah kita sampai ke pertemuan ke-7, nanti pertemuan ke-8-nya kita sepakati akan ada UTS. Nah, UTS-nya seperti apa nanti akan menyusul gitu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang akan terjadi nanti seperti apa, kita sesuaikan. Nah, materinya itu nanti materi tentang teori dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nanti silahkan disimak. Kemudian selain kalian belajar kembali tentang materi pertama dan ke-7 sampai ke-7, kalian juga mempersiapkan untuk membuat laporan membaca buku. Ini nanti tugas yang tadi, apakah resume atau resensi gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan disiplin ilmu, materi atau tema bukunya bebas, tapi disesuaikan dengan disiplin ilmu kalian. Misalnya tadi ada yang jurusan kesehatan, maka buku-buku yang kalian buat laporan ini adalah buku kesehatan. Kalau kalian jurusan pendidikan, maka laporan yang dibuat adalah buku-buku di dunia pendidikan gitu ya. Kemudian kita ini untuk UTS-nya ini cukup, atau nanti kalau ada pertanyaan silahkan disambung di kolom komentar. Kemudian di sini ada yang UAS. Nah, ini tadi nilainya cukup besar tadi ya di awal. Ini kita sepakati di pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 berarti nanti sekitar berapa ya? Kalau normal itu kalau sebulan ada 4 kali pertemuan, berarti ini bulan ke-4. Tapi di ada yang dipadatkan, jadi seminggu itu dipadatkan 2 kali tadi ya. Jadi nanti kurang lebih cukup di bulan kedua, akhir bulan kedua. Jadi nanti kita sudah bisa UAS ya. Nah, kita sepakat materinya. Sebenarnya ini materi itu dari awal sampai akhir ya kalau UAS. Tapi biasanya ada negosiasi, jadi kita sepakat saja biar mudah baca juga. Nanti pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 gitu ya. Jadi sama 7 bab juga. Kemudian ini materi tentang teori dan praktek gitu ya. Kemudian selain itu juga mengumpulkan makalah. Makalah ini nanti tadi belum dibahas ya. Untuk kalian, untuk materi atau bab makalahnya kita sepakati saja biar enak, biar mudah. Nanti disesuaikan dengan babnya. Nomor presensi kalian sesuai dengan babnya. Jadi nanti kita sampaikan ada 10 bab.
kalian yang nomor 1 akan membahas tentang bab 1 atau membuat makalah tentang bab 1. Kemudian nomor 2, bab 2, nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 10 kalian akan membahas bab 10. Kemudian kalau nomor presensi kalian nanti ada 11, 12 dan seterusnya. Nah, itu yang 11 kalian akan membahas bab pertama lagi gitu ya. Jadi kalian lihat digit terakhir dari nomor presensi kalian itu nanti sesuai dengan materi makalah yang kalian buat. Itu biar lebih mudah ya. Sebenarnya kalau ini kita bisa tatap muka, ini tugas kelompok, jadi kalian bisa berkelompok untuk membuat ini. Tapi karena ini kita menghindari tatap muka langsung, apalagi di sini ada jaga jarak, ya, jadi dihindari untuk tugas kelompok. Jadi tugasnya tetap mandiri, tapi dimungkinkan jika misalnya kalian ingin bekerja sama dengan teman yang mendapat nomor yang sama, misalnya nomor 1, nomor 11, nomor 21, nomor 41, nah itu kan membahas bab sama. Kalian bisa bekerja sama, tapi tetap penugasannya tetap sendiri ya. Bisa bekerja sama, tapi laporannya tetap mandiri gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini UAS sudah ini tadi ya. Tadi di sini ada poin. Nah, di sini tadi tugas sudah, UTS sudah, UAS sudah. Nah, kemudian yang kehadiran dan keaktifan di sini tadi sepakat kehadiran ini dibuktikan dengan presensi ya. Tapi presensi sebenarnya bisa apa ya, kalian presensi kemudian kalian meninggalkan materi atau tidak, itu bisa juga. Maka kemudian ada poin keaktifan di sini. Jadi selain hadir kalian juga aktif di sini, aktif memberi tanggapan, memberi masukan, memberi ide, gagasan, kemudian juga menyimak materi yang disampaikan gitu ya. Aktif. Kemudian itu tadi poinnya 20 sudah ya. Baik, untuk yang terakhir di sini ya kita membahas gambaran umum. Jadi membahas kontrak perkuliahan. Sekarang membahas gambaran umum. Oh ya, hampir lupa. Usahakan nanti hadirnya jangan terlalu lama ya, dari jam mulai masuk berapa batas waktunya kita sepakati, berapa 15 menit atau 20 menit setelah masuk gitu ya, jangan sampai lebih dari itu, nanti presensinya terlihat. Kalian mulai presensi itu jam berapa itu terlihat, jadi diusahakan jangan lebih dari 20 menit itu maksimal ya, diusahakan kurang dari 20 menit sudah presensi gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke gambaran umum perkuliahan. Karena pembelajaran bahasa itu pembahasan kita kurang lebih mencakup 3 hal gitu ya. Yang pertama itu ada membahas tentang bahasa sendiri, kemudian membahas tentang sastra, kemudian membahas tentang keterampilan berbahasa. Nah, bahasa itu nanti cakupannya misalnya ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan seterusnya. Kemudian kalau sastra itu biasanya dikategorikan jadi 3 golongan besar, itu ada puisi, prosa, drama. Kemudian untuk keterampilan berbahasa, bagaimana kalian menggunakan bahasa, itu bisa dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, itu 3 cakupan dalam pembelajaran bahasa atau dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Tapi kita tentu tidak akan mempelajari poin yang kedua, gitu ya. Poin yang kedua di sini mungkin tidak kita pelajari di bahasa Indonesia mata kuliah umum. Kita dulu membahas tentang bahasa, hakikat bahasa, dan seterusnya, dan keterampilan bahasa, bagaimana menggunakan bahasa, gitu ya. Ya, cukup ini dulu gambarannya. Silahkan nanti kalau ada yang mau menanggapi, kita lanjut di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Agar terlihat kalian aktif di sini ya. Berikan komentar atau saran atau memberi tanggapan dan seterusnya. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain kesempatan. Semoga proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal, lancar, hingga akhir perkuliahan nanti kita semua bisa melaluinya dengan baik ya. Dan juga semoga pandemi COVID segera berlalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.